Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan materi-materi tentang cara mendirikan SIPI. Adapun anggotanya sebagai berikut: Epa Rupaedah, Nurrahma Isdianti, Putri Jenika, Silvia Nur Aulia, dan Sri Salsabila. Kepada pembaca materi pertama, dipersilahkan. Pengertian Persero Pirma atau SIPI. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua atau lebih di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. SIPI adalah singkatan dari Komanditer Vennootschap, yaitu jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum. Para pemilik modal pada SIPI atau persekutuan komanditer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif adalah komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sekutu pasif komanditer yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan perusahaan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang ciri-ciri SIPI atau persekutuan komanditer. Terdapat dua jenis keanggotaan dalam SIPI. 1. Sekutu aktif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. 2. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 3. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan kepada perusahaan. 4. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Terima kasih. Jenis-jenis SIPI, persekutuan komanditer. SIPI dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah: yang pertama, persekutuan komanditer murni. Persekutuan komanditer murni adalah bentuk persekutuan komanditer di mana di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Persekutuan komanditer campuran ini bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma. Jika firma memerlukan modal tambahan, sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. Persekutuan ini adalah bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Alasan dikeluarkan saham tersebut adalah untuk mencegah terjadinya modal beku, karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik modal yang telah diserahkan. Kelebihan dan kekurangan SIPI. Kelebihan SIPI: 1. Proses pendiriannya tergolong mudah. 2. Kemampuan manajemen badan usaha berbentuk SIPI umumnya lebih besar. 3. Bentuk usaha SIPI cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. 4. Biasanya SIPI lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolanya lebih baik. 5. Risiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Kekurangan SIPI. 1. Operasional SIPI tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. 2. Modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. 3. Mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam SIPI. Unsur-unsur SIPI atau persekutuan komanditer. Unsur SIPI: 1. Sebagai kepentingan bersama. 2. Sebagai kehendak bersama. 3. Mempunyai tujuan bersama. 4. Mempunyai kerja sama. Unsur SIPI sebagai persekutuan perdata. 5. Sebagai perjanjian timbal balik. 6. Sebagai inbranch. 7. Sebagai pembagian keuntungan. Unsur kekhususan persekutuan komanditer.
Persekutuan komanditer, suatu persekutuan firma dengan bentuk khusus. Sifat persekutuan komanditer atau SIPI. Sulit untuk menarik modal yang sudah di-store, modal yang besar karena didirikan oleh banyak pihak. Gampang mendapatkan sebuah kredit pinjaman, ada anggota aktif yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, dan ada juga yang pasif, tinggal menunggu keuntungan. Relatif tidak sulit untuk didirikan kelangsungan hidup perusahaan CV yang tidak menentu. Langkah-langkah pendirian CV atau persekutuan komanditer. A. Pembuatan akte dan pendirian CV. B. Pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. C. Pembuatan nomor pokok wajib pajak NPWP. D. Pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. E. Pembuatan tanda daftar perusahaan. Dengan demikian, berkas dokumen yang meliputi yaitu 1. Akte pendirian CV. 2. Surat keterangan domisili perusahaan. 3. NPWP, nomor pokok wajib pajak. 4. SIUP. Surat izin usaha perdagangan. 5. TDP, tanda daftar perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.